Di kepalaku ada Maharaja Alkimia Chapter 71 Bahasa Indonesia. Babak 71, transfer 3,2 juta yuan. Bukankah mereka berdua baru saja menerima senjata mereka? Bagaimana mereka sudah begitu kuat? Mereka sudah memasuki tahap kompeten. Mereka sangat akrab dengan teknik senjata mereka. Betul sekali. Mereka harus sudah berada di tahap kompeten. Lupakan tentang Gao Hongxi. Dia pasti telah berlatih sebelumnya dan telah menyewa guru privat untuk membimbingnya secara pribadi. Namun, saya mendengar bahwa latar belakang keluarga Chu Yunfan agak biasa. Bagaimana dia tahu teknik pedang pemecah bumi? Begitu baik. Tanpa disadari, banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Aku pernah mendengar tentang teknik tombak badai api ini. Meskipun itu bukan teknik tombak tingkat tinggi, itu adalah teknik tingkat tinggi bagi kami. Beberapa ratus tahun yang lalu, seorang ahli yang tiada taranya menciptakan teknik tombak ini dan menggunakannya untuk menyapu bersih semua musuhnya. Ya, aku pernah melihat seseorang menggunakan teknik tombak badai api di arena turnamen sebelumnya. Setelah digunakan, sangat sulit untuk memblokirnya. Jika ritme lawan dikacaukan oleh Gao Hongxi, semuanya akan berakhir. Tombak satu demi satu akan menghujani seperti badai sampai lawan dikalahkan. Ini adalah hal yang paling langka. Teknik tombak Firestorm sangat kuat, tapi Chu Yunfan tidak sedikit pun bingung. Dia menjaga tubuhnya dengan ketat menggunakan teknik Earth Splitting Sabre, satu serangan demi satu. Momentum pedang yang terus-menerus menghalangi teknik tombak Firestorm. Momentum teknik tombak Firestorm tidak dapat dinaikkan dan kekuatannya sangat berkurang. Keduanya memang layak menjadi elit di kelas kita. Mereka sangat kuat. Pertukaran pukulan yang menyilaukan di antara mereka berdua bahkan menarik perhatian para elit lain di kelas yang sudah memasuki Kisi Stage. Meskipun ada tingkat kultivasi tinggi dan rendah di antara orang-orang sekarang, secara umum, mereka masih pada tingkat yang sama. Pada saat ini, kekuatan keterampilan bela diri mungkin sangat menentukan hasil pertempuran antara kedua belah pihak. Apakah itu Chu Yunfan atau Gao Hongxi? Meskipun mereka sudah saling kenal untuk waktu yang lama, pada kenyataannya, hanya ada sedikit kesempatan untuk benar-benar bertarung. Atau bisa dikatakan tidak ada kesempatan untuk bertarung sama sekali. Sebelumnya, kekuatan Chu Yunfan dan Gao Hongxi terlalu jauh. Chu Yunfan juga tahu kekuatannya sendiri dan tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi sekarang, mereka berdua sejajar. Pertarungan seperti itu jarang terjadi. Secara khusus, pelatihan senjata kedua belah pihak baru saja dimulai. Mereka berdua memperlakukan satu sama lain sebagai sparring partner dan menggunakan segala macam metode sekaligus. Oleh karena itu, seluruh pemandangannya sangat menarik dan sangat menarik. Namun, orang-orang yang hadir bukanlah orang biasa. Mereka secara alami mengerti bahwa tidak peduli seberapa bagus pertarungan itu sebenarnya sangat berbahaya. Menggunakan senjata sungguhan bisa menyebabkan kecelakaan dengan sangat mudah. Jika seseorang tidak bisa mengendalikannya, itu bisa menyebabkan tragedi. Untungnya, teknologi sangat maju di zaman sekarang ini. Kecuali satu mati di tempat, mereka bisa diselamatkan bahkan dari ambang kematian. Keduanya membuat lebih dari 100 serangan masing-masing. Masing-masing serangan ini menghabiskan banyak energi, dan kesenjangan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Gao Hongxi gemuk, tetapi tubuhnya kuat. Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya basah kuyup seolah-olah dia baru saja keluar dari danau. Namun, napas Chu Yunfan masih stabil, dan hampir tidak berkeringat. Pada titik ini, semua orang mengerti bahwa Chu Yunfan menahan diri. Kalau tidak, itu tidak akan semudah itu. Namun, meski begitu, mereka harus mengakui bahwa pertarungan ini sangat seru. Akhirnya, ada titik balik dalam pertempuran ini. Setelah stamina Gao Hongxi menurun dengan cepat, kecepatan serangan tombaknya melambat dan membuka celah. Chu Yunfan menebas tombak panjang Gao Hongxi dengan pedangnya dan mengambil langkah cepat ke depan. Dalam sekejap, dia tiba di depan Gao Hongxi. Bilahnya berhenti 3 inci di depan Gao Hongxi. Energi tajam yang menusuk dari pedang sepertinya melukai wajah Gao Hongxi.
Mampu melepaskan dan menarik kembali energinya dengan mudah membuat evaluasi semua orang tentang kekuatan Chu Yunfan meningkat ke level lain. Hahaha, aku bertarung sepuas hatiku. Gao Hongzi tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bahagia. Meskipun aku tahu kamu melepaskanku dengan mudah, itu tidak masalah. Saya senang. Saya bersenang-senang. Aku bisa keluar semua. Anda telah memberi saya jawaban atas banyak pertanyaan saya. Ini 10 kali lebih efektif daripada berlatih sendiri. Aku akan sering mencarimu di masa depan. Hahaha. Gao Hongzi tidak bodoh. Dia secara alami bisa melihat bahwa Chu Yunfan bersikap lunak padanya. Namun, apa itu penting baginya? Belum lagi, dia merasa bahwa Chu Yunfan memandang rendah dirinya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak penuh dengan dirinya sendiri dan tidak tahu yang mana dari mereka. Lebih baik, haha, ayolah. Itu jika kamu tidak takut disiksa sampai menangis. Chu Yunfan juga berkata dengan acuh tak acuh. Ketika orang banyak melihat bahwa tidak ada yang tersisa untuk ditonton, mereka bubar satu demi satu. Mereka pergi untuk berlatih. Pemilihan 20 besar sudah dekat. Pada saat itu, sekolah mungkin tidak akan mengadu mereka dengan seniman bela diri virtual, tetapi akan membuat mereka bertarung satu sama lain sampai pemenang terakhir muncul. Pada saat itu akan menjadi pertarungan nyata. Apalagi, pertempuran dengan monster itu akan segera datang. Mereka harus memanfaatkan waktu apapun yang mereka miliki untuk berkultivasi. Untungnya, mereka yang bisa memasuki kelas fokus aliran seni bela diri pada dasarnya adalah yang terbaik. Kecepatan kultivasi mereka juga sangat cepat. Jika itu adalah siswa dari kelas reguler, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mengikuti kemajuan belajar semacam ini. Hal ini pula yang menjadi alasan pihak sekolah memisahkan siswa menjadi kelas reguler dan kelas fokus. Itu untuk memelihara siswa berbakat ini, dan pada saat yang sama, merawat siswa dengan bakat rata-rata. Kalau tidak, jika mereka diajari bersama, itu akan tampak adil, tetapi pada kenyataannya, itu sia-sia. Sumber daya untuk kedua belah pihak. Pada hari ini, Chu Yunfan, yang baru saja kembali ke rumah setelah menerima senjatanya, menerima pesan transfer dari bank, 3,2 juta telah ditransfer ke rekeningnya. Chu Yunfan tahu bahwa Lu Qingxuan pasti telah menjual pil pembersih Meridian. Ini pasti uang hasil penjualan. Tidak lama setelah transfer uang, seseorang dari bank menelepon dan bertanya kepada Chu Yunfan apakah dia ingin meningkatkan level penggunanya. Jika dia melakukan itu, dia mungkin harus menghabiskan sedikit lebih banyak setiap bulan, tetapi dia akan dapat menikmati lebih banyak layanan. Chu Yunfan menolak tawaran itu tanpa berpikir. Layanan itu mungkin hebat, tetapi itu tidak berarti baginya saat ini. Uangnya akan segera habis dan tidak mungkin baginya untuk menyimpannya. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Indera penciuman dan reaksi bank begitu cepat sehingga ketika tidak ada uang, mereka bahkan tidak akan mengganggu Anda. Namun, begitu Anda mulai memiliki uang, semua jenis layanan akan datang mengetuk pintu Anda. Setelah menutup telepon bank, telepon Lu Qingxuan masuk. Dia memberitahu Chu Yunfan bahwa selain membayar pajak yang sesuai, dia tidak menyentuh 1 sen pun dari penjualan pil pembersih Meridian berkualitas sempurna, dia bahkan tidak meminumnya, 5% yang ditentukan dalam kontrak. Meskipun sepertinya dia menderita kerugian, pada kenyataannya, dia tidak melakukan hal seperti itu. Dengan pil pembersihan Meridian ini, dia telah membuka jalan yang seharusnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dibangun. Di kepalaku ada Maharaja Alkimia Chapter 72 Bahasa Indonesia. Bab 72, Kemajuan Setengah Bulan. Distributor obat besar di Jinghua sangat terkesan dengan pil pembersih Meridian dan telah setuju untuk menjalin hubungan kerja sama dengan Lu Qingxuan. Itu karena cucu dari distributor besar ini baru saja lahir dan telah mencari pil pembersih Meridian di mana-mana. Dengan kekuatannya, mudah untuk menemukan pil pembersih Meridian, tetapi tidak mudah untuk menemukan yang berkualitas sempurna. Selain para alkemis resmi yang kadang-kadang bisa memperbaiki satu, hanya ahli alkimia yang memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam menyempurnakan pil berkualitas tinggi. Dia menganggap pil pembersihan Meridian ini sebagai bantuan besar baginya.
Lu Qingxuan tidak menyembunyikan semua ini. Dia tahu bahwa jika dia ingin bekerja sama dengan Chu Yunfan untuk waktu yang lama, penyembunyian semacam ini hanya akan menghancurkan hubungan mereka. Namun, Chu Yunfan hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia hanya membutuhkan uang. Adapun apa yang dia lakukan dengan Meridian Cleansing Pill, itu tergantung pada kemampuan Lu Qingxuan sendiri. Sekarang uang itu akhirnya ada di rekeningnya, dia akhirnya bisa membeli Shadow Sabre. Dia harus bisa mendapatkannya sebelum persidangan. Saudaraku, kamu pulang lebih awal hari ini. Chu Yunfan baru saja membuka pintu ketika dia melihat Chu Qingxuan keluar dari kamarnya dengan kursi rodanya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum cerah. Saya memutuskan untuk berlatih lebih sedikit hari ini dan pulang lebih awal. Chu Yunfan mengangguk. Saudaraku, jumlah pelanggan saya secara resmi telah melampaui angka 10.000 hari ini. Chu Qingxuan berkata dengan penuh semangat. Wajah kecilnya yang awalnya dewasa dan masuk akal sekarang dipenuhi dengan senyum muda. Seolah-olah dia berkata, cepat puji aku. Pujilah aku. Itu luar biasa. Chu Yunfan berkata dengan ekspresi berlebihan. Chu Qingxuan segera mengungkapkan ekspresi jijik dan berkata, saudaraku, kamu tidak tulus sama sekali. Ekspresimu sangat berlebihan. Aku hanya bisa memberimu 5 poin untuk ekspresi palsu ini. Sepertinya kemampuan aktingku menurun akhir-akhir ini. Saya pikir saya akan mendapatkan setidaknya 50 poin. Chu Yunfan berkata dengan nakal. Setelah dua saudara kandung bercanda sebentar, Chu Yunfan kembali ke kamarnya. Karir streaming saudara perempuannya berkembang pesat, jadi Chu Yunfan secara alami senang untuknya. Itu bukan karena dia perlahan-lahan mendapatkan lebih banyak uang. Hanya saja setelah mendapatkan karir yang bisa diandalkan, senyum di wajah kakaknya juga menjadi semakin lebar. Itu bukan lagi senyum yang dipaksakan, tapi senyum yang datang dari hati. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan cukup uang untuk menyembuhkan penyakit adikku. Chu Yunfan berpikir dalam hati. Setelah meletakkan tas sekolahnya, dia menyalakan komputernya dan segera pergi ke situs web senjata. Dia memesan Shadow-less. Dia baru saja menerima 3,2 juta dan langsung mengalir kembali seperti air mengalir. Dia telah menghabiskan 3 juta. Untungnya, dia masih memiliki 200.000 untuk membeli ramuan vitalitas untuk mengisi kembali konsumsinya saat berlatih. Ginseng dan Ganoderma yang biasa dia makan, meskipun efek obatnya ada. Mereka tidak bisa mengikuti tingkat konsumsinya yang mencengangkan saat ini. Meskipun kekuatan metode Kaisar Abadi yang perkasa sangat mencengangkan, pada saat yang sama, konsumsinya bahkan lebih besar. Semuanya akan baik-baik saja. Chu Yunfan diam-diam bersumpah bahwa dia akan membiarkan orang tua dan saudara perempuannya menjalani kehidupan yang baik, menyembuhkan penyakit saudara perempuannya, mengirimnya ke sekolah terbaik, dan menebus semua yang telah hilang darinya di masa lalu. Di masa lalu, ini tidak mungkin. Tapi sekarang, itu mungkin. Memikirkan hal ini, Chu Yunfan duduk bersila di atas tikar meditasinya dan mulai bermeditasi. Dia baru saja menembus ke tingkat kedua dari Kisi Stage dan membutuhkan waktu untuk berkonsolidasi. Waktu yang bisa dia gunakan untuk berkultivasi sangat singkat dan dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu semenit pun, atau bahkan sedetik pun. Di ruang latihan SMA nomor 13, ada siswa di mana-mana baik yang bermeditasi atau berlatih seni bela diri. Bisa dikatakan ramai dengan aktivitas. Pada saat ini, dua sosok terus saling bersilangan di tengah ring. Senjata di tangan mereka juga terus saling bersilangan, memancarkan serangkaian suara dentang. Orang bahkan bisa samar-samar melihat percikan api terbang ke segala arah dari bentrokan antara senjata tajam mereka. Salah satu dari dua sosok ini gemuk sementara yang lain kurus. Mereka tampak sangat bertentangan satu sama lain, tetapi mereka sama-sama gesit dan kuat. Keterampilan bela diri yang ditampilkan kedua belah pihak, satu dengan tombak panjang dan yang lainnya dengan pedang, sangat halus. Mereka berdua beralih di antara gerakan. Dengan mudah, mereka jelas telah melangkah ke tahap keterampilan bela diri yang sempurna. Tetapi jika kedua orang ini bukan Chu Yunfan dan Gao Hongzi, lalu siapa mereka? Teknik tombak Firestorm Gao Hongzi sangat tajam. Dengan tusukan biasa dari tombaknya,
dia mampu menciptakan 3 ilusi tombak di udara, membuatnya mustahil bagi orang untuk membedakan antara gambar ilusi dan yang sebenarnya. Harus dikatakan bahwa Gao Hongzhi saat ini memang sangat kuat. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu, Gao Hongzhi tampaknya telah mengalami transformasi total. Hanya setengah bulan yang lalu, Gao Hongzhi sudah berada di puncak tingkat pertama tahap Laut Qi. Dia sekarang akhirnya melangkah ke tingkat kedua. Dan teknik tombak Firestorm miliknya akhirnya melangkah dari tahap kompeten ke tahap sempurna. Dan semua ini ada hubungannya dengan Chu Yunfan. Selama setengah bulan ini, dia akan berlatih dengan Chu Yunfan setiap hari. Dan Chu Yunfan telah mengendalikan kekuatannya dengan sempurna setiap saat. Dulu, cukup untuk menekan Gao Hongzhi dan membiarkan dia menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia tidak akan dihancurkan olehnya. Oleh karena itu, peningkatannya juga sangat cepat. Tentu saja, peningkatan Chu Yunfan tidak lambat sama sekali. Dalam setengah bulan terakhir, dia tidak hanya sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya di tingkat kedua dari tahap Laut Qi, tetapi dia juga berhasil mencapai puncak tingkat kedua. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat ketiga Laut Qi. Panggung, dan teknik pedang pemisah buminya juga dengan mulus mendekati tahap sempurna dan juga selangkah lagi dari kesempurnaan. Tampaknya kemajuannya hampir sama dengan Gao Hongzhi, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Chu Yunfan juga berlatih teknik pedang angin roaring pada saat yang sama. Teknik roaring wind sabre miliknya juga telah mencapai tahap sempurna dan juga selangkah lagi dari kesempurnaan. Dia telah memahami esensi dari kedua teknik. Jika Chu Yunfan menyerang dengan seluruh kekuatannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menekan, atau bahkan mengalahkan, beberapa Gao Hongzhi yang hampir berada di alam yang sama dengannya. Tentu saja, dalam setengah bulan ini, kedua orang ini jelas bukan satu-satunya yang telah meningkat. Awalnya, hanya sebagian dari orang-orang di kelas 2 yang memasuki tahap Laut Qi, atau bahkan kurang dari sepertiga dari mereka. Tapi sekarang, sudah sebulan sejak siswa dibagi ke dalam kelas mereka, dan kebanyakan dari mereka sudah memasuki Qi Stage. Meskipun sebagian kecil dari mereka belum masuk, itu hanya masalah waktu. Dalam beberapa bulan ke depan sampai ujian masuk perguruan tinggi, kekuatan mereka akan sangat meningkat. Bahkan Universitas Seni Bela Diri biasa mengharuskan seseorang untuk memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat keempat tahap Laut Qi, dan mereka masih jauh dari itu. Saat Chu Yunfan membaik, Tang Xiu juga telah melangkah ke tingkat ketiga dari tahap Laut Qi dan tidak jauh dari tingkat keempat. Sekarang, dia sudah diakui sebagai yang terbaik kedua di kelas. Dan yang pertama secara alami adalah Ouyang yang mantap. Seorang guru pernah secara tidak sengaja menyebutkan bahwa Ouyang mungkin telah melangkah ke tingkat kelima dari tahap Laut Qi, atau bahkan lebih tinggi, dan masih jauh di depan siswa lain. Setelah pertarungan sengit lainnya, Chu Yunfan dan Gao Hongzhi berhenti. Bukan hanya mereka, semua siswa lain berhenti karena wali kelas mereka, Qin Wu, telah tiba. Dan Qin Wu juga membawakan berita, pertempuran yang sebenarnya dengan para monster akhirnya akan segera dimulai. 3 hari kemudian, di medan perang antara pasukan manusia dan monster di tepi kota Jinghai. Di kepalaku ada Maharaja Alkimia Chapter 73 Bahasa Indonesia. Babak 73, persiapan sebelum pertarungan sebenarnya. Berita yang dibawa Qin Wu membuat para siswa di kelas bersemangat atau khawatir. Bagaimanapun, mereka tidak akan bertarung melawan manusia kali ini, tetapi melawan monster. Tidak ada yang namanya tingkat keparahan serangan monster. Begitu mereka mulai bertarung, itu akan menjadi hidup dan mati. Dan inilah kekurangan mereka. Jika itu terjadi ratusan tahun yang lalu, lingkungan akan jauh lebih buruk daripada sekarang. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga manusia yang bisa berkultivasi sampai tahap Laut Qi akan melalui ratusan pertempuran. Tidak mungkin bagi mereka untuk berlatih ke level ini hanya dengan belajar di sekolah. Dalam 3 hari, aku akan membawamu ke medan perang dan membantu penjaga perbatasan kota Jinghai untuk membunuh monster. Qin Wu melaporkan dan mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada semua orang. Ini adalah pembebasan kematian. Jika sesuatu terjadi pada Anda di medan perang dan Anda mati,
sekolah kami tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Anda dapat memilih untuk pergi atau tidak. Tetapi jika Anda pergi, Anda harus menandatanganinya. Anda mungkin mati. Bawa pulang surat pernyataan kematian ini dan minta wali Anda menandatanganinya. Setelah ditandatangani, itu akan dianggap efektif. Medan perang selalu berubah. Situasi apapun mungkin terjadi. Bahkan pihak sekolah pun tidak bisa menjamin tidak akan ada korban jiwa. Jika semua orang datang untuk mencari masalah dengan sekolah, sekolah harus ditutup. Ini karena tidak dipaksakan. Seseorang dapat memilih untuk tidak pergi dan memilih untuk menjadi orang biasa. Namun, jika seseorang pergi, mereka harus menanggung konsekuensinya. Chu Yunfan mengambil surat pernyataan kematian dan melihatnya. Itu mungkin sesuatu seperti disclaimer. Namun, dia sudah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Setiap pertarungan yang sebenarnya akan membuat kekuatan seseorang tumbuh dengan cepat. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia hanya akan tertinggal dari yang lain. Kesenjangan antara kekuatan kelas fokus yang berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya dan kelas biasa yang tidak juga akan terus melebar. Hanya ada 3 hari tersisa. Dia harus memanfaatkan waktunya dengan baik dan mengolah teknik pedang pemecah bumi dengan sempurna sebelum melangkah ke medan perang. Hanya ada 3 hari tersisa. Itu tampak seperti misi yang mustahil. Tapi bagi Chu Yunfan, itu bukan tidak mungkin. Chu Yunfan membawa surat pernyataan kematian ini kembali ke rumah. Meskipun orang tuanya khawatir, mereka masih menandatangani nama mereka. Mereka telah berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya di masa lalu dan mengetahui bahaya dari pertempuran yang sebenarnya. Namun, itu adalah sesuatu yang terjadi selama masa kuliah mereka. Dan sekarang, putra mereka masih sangat muda, namun dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Ini menyebabkan mereka agak khawatir. Namun, orang tuanya juga tahu bahwa putra mereka berada di kelas penting, dan tidak ada bandingannya dengan kelas biasa mereka sebelumnya. Mereka yang lulus dari kelas penting semua memiliki harapan untuk masuk universitas fokus atau bahkan masuk 10 universitas fokus federasi. Milik mereka. Standarnya pasti lebih ketat daripada orang biasa. Nak, saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Hanya saja di medan perang, jangan melenceng terlalu jauh dari gurumu, dan jangan melenceng terlalu jauh dari teman sekelasmu. Jika ada yang tidak beres, lari cepat dan lari ke tempat di mana ada tentara. Secara umum, pasukan tempur yang sebenarnya seperti ini tidak akan terlalu jauh darimu. Ingatlah untuk tetap membuka mata dan telingamu. Chu Wencheng dengan sungguh-sungguh menasihati. Mengerti. Jangan khawatir. Chu Yunfan mengangguk dan berkata. Jangan berani dan galak. Jangan berjuang untuk menjadi pusat perhatian. Orang seperti itu cenderung mati paling cepat di medan perang. Ayahmu dan aku tidak memintamu untuk menonjol. Kami lebih suka kamu kembali hidup-hidup. Yang Yayun mengingatkannya lagi. Oke, setelah makan malam, Chu Yunfan keluar dan memasuki ruang pelatihan di lingkungan sekitar untuk berlatih teknik pedang pemecah bumi. Dalam masyarakat modern, semua orang berkultivasi. Itu adalah era kultivasi yang hebat, dan ruang pelatihan telah menjadi fasilitas yang diperlukan di setiap lingkungan. Apalagi dibuka untuk warga sekitar secara gratis. Semakin baik lingkungannya, semakin baik fasilitas di ruang pelatihan. Meski sudah malam, masih banyak sosok yang berlatih di ruang latihan. Mereka baik bermeditasi atau berlatih keterampilan bela diri. Mereka semua adalah orang dewasa, dan kekuatan mereka jelas jauh lebih kuat daripada siswa yang masih sekolah. Mereka semua adalah penduduk distrik kecil, dan banyak dari mereka tahu tentang Chu Yunfan. Selain itu, karena ada lebih banyak orang dewasa daripada anak-anak di ruang pelatihan di distrik kecil, Chu Yunfan segera menarik perhatian banyak orang. Itu anak keluarga Chu Yunfan, kan? Saya tidak tahu. Sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa dia tidak memiliki banyak bakat dan dia bahkan tidak akan lulus ujian untuk kelas seni bela diri biasa. Siapa yang mengira bahwa dia akan memukau semua orang dalam ujian alokasi kelas dan memasuki kelas fokus? Memang, kita semua salah menilai dia. Bukan karena bakatnya tidak bagus, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik.
Baru sekarang dia membuat semua orang kagum dalam tes alokasi kelas. Petik 2. Jika dia masuk ke kelas penting, maka ada harapan baginya untuk masuk ke universitas fokus di masa depan. Akan sangat bagus jika anak dari keluarga kita itu bisa sebaik dia. Siapa bilang begitu? Putri saya juga akan berada di tahun ketiga sekolah menengahnya tahun depan dan juga akan mengikuti tes alokasi kelas. Jika dia tidak bisa masuk ke aliran seni bela diri, maka dia hanya bisa memilih untuk menjadi seperti kita dan pergi bekerja dengan patuh. Meskipun tidak ada seorang pun di masyarakat modern yang mati kelaparan, tetap saja tidak sebanding dengan seniman bela diri yang kuat yang memuliakan leluhur mereka. Saat Chu Yunfan masuk, dia menjadi topik utama diskusi. Namun, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Sebagai gantinya, dia menemukan ruang, mengeluarkan pedangnya, dan mulai berlatih. Sneng, sneng, sneng. Pedang Chu Yunfan menebas di udara, mengeluarkan suara siulan. Dia menampilkan teknik pedang pemecah bumi. Ini adalah teknik pedang pemecah bumi, kan? Dia sudah berada di tahap sempurna. Saya ingat bahwa mereka seharusnya baru saja mulai mempelajari senjata dan keterampilan bela diri belum lama ini. Mungkinkah anak ini benar-benar jenius? Petik 2. Banyak orang memandang Chu Yunfan. Mereka semua adalah veteran, jadi mereka secara alami bisa menilai level Chu Yunfan. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Masa depan anak keluarga Chu tidak terbatas. Jika Chu Yunfan bangkit, saya khawatir keluarga Chu harus pindah dari sini. Mereka pasti akan pindah ke distrik yang lebih kaya. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Sementara itu, Chu Yunfan dengan sepenuh hati menampilkan teknik pedang pemecah bumi. Setiap gerakan muncul di benaknya, dan kitab suci teknik pedang pemecah bumi juga muncul di benaknya. Setiap kata muncul di hadapannya seolah-olah ada superkomputer menganalisis teknik ini. Dalam pikirannya, ketuhanan juga terus-menerus memancarkan cahaya. Cahaya mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia memasuki kondisi meditasi saat dia berlatih tekniknya. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah mengembangkan teknik pedang pemecah bumi ke tahap sempurna. Sekarang, dia akan mendorong dirinya ke tahap kesempurnaan dalam sekali jalan, membiarkan kekuatannya maju satu langkah lebih jauh. Di kepalaku ada Maharaja Alkimia Chapter 74 Bahasa Indonesia. Babak 74 Terobosan, Teknik Pedang Pemecah Bumi. Satu demi satu serangan. Chu Yunfan tidak terlalu cepat, tetapi momentum pedangnya terus-menerus dan serangannya tanpa henti. Meskipun setiap serangan berbeda, tidak ada celah di antara mereka. Satu demi satu teknik pedang, seolah-olah tidak ada habisnya. Perlahan, para tetangga yang menyaksikan latihan Chu Yunfan bubar. Meskipun momentum Chu Yunfan luar biasa, menontonnya terus-menerus, agak membosankan. Namun segera, Chu Yunfan sekali lagi menarik perhatian mereka, karena Chu Yunfan telah melakukan teknik pedang pemecah bumi lebih dari 20 kali. Mereka semua kurang lebih tahu bahwa teknik pedang pemecah bumi berjalan di jalur kekuatan dan berat yang besar. Dengan kata lain, itu sangat melelahkan secara fisik. Biasanya, seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki kisi stage akan sangat lelah setelah melakukannya 3-5 kali berturut-turut, dan akan terengah-engah. Bahkan seorang seniman bela diri berpengalaman di kisi stage akan berhenti setelah melakukannya 10 kali dan beristirahat sejenak sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Chu Yunfan dengan santai melakukan teknik pedang pemisah bumi 20 kali, dan dia hanya terengah-engah. Jelas, dia jauh dari mencapai batasnya. Kekuatan fisik yang bertahan lama ini sangat mengejutkan. Fitur unik dari teknik pedang pemecah bumi adalah bahwa satu serangan pedang demi pedang mengandung kekuatan besar bumi. Selain kekuatannya yang kuat dan berat, kekuatan setiap serangan menumpuk. Setelah melakukannya 20 kali berturut-turut, kekuatan teknik pedang pemisah bumi sudah sangat mengejutkan. Dengan setiap serangan, ada suara udara yang dipotong. Kedengarannya sangat mengejutkan seolah-olah setiap serangan bisa menghancurkan gunung. Chu Yunfan tak terbendung. Siapapun yang mencoba untuk memblokir kekuatan ini secara langsung akan seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Teknik pedang pemisah buminya memberi orang perasaan yang begitu menakutkan.
Kekuatan apa? Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir bahwa teknik pedang biasa seperti teknik pedang pemecah bumi bisa memiliki kekuatan seperti itu. Jika saya juga baru saja melangkah ke Kisi Stage, saya mungkin tidak dapat memblokir teknik pedangnya saat ini dan akan dikalahkan. Betul sekali. Kekuatan dalam serangan teknik pedang pemisah bumi terakumulasi satu demi satu. Dan pada akhirnya, seperti banjir bandang, itu akan mengalir secara kolektif. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Namun, secara umum, dalam pertempuran normal, siapa yang akan melihatnya melakukan Earth Splitting Sabre? Teknik 20 kali berturut-turut dan bergeming. Meskipun begitu, di antara rekan-rekannya, dia bisa dianggap luar biasa. Tuan Chu akhirnya berhasil. Mungkin penyakit putrinya bisa disembuhkan. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Chu Yunfan tidak mendengarnya. Atau lebih tepatnya, dia mendengarnya. Itu secara otomatis disaring. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keadaan misterius. Dia hanya merasa ada terobosan tepat di depannya. Di depannya adalah tahap sempurna teknik pedang pemecah bumi. Dia terus melakukan teknik pedang pemecah bumi tanpa lelah. Setiap kali dia merasa lelah, ketuhanan di benaknya memancarkan arus yang jernih, dan kelelahan di tubuhnya akan langsung berkurang. Bahkan pedang seberat 40 pon bisa diacungkan dengan penuh semangat. Waktu berlalu lagi dan lagi. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Chu Yunfan hanya merasa bahwa kekuatan serangannya telah sangat ditingkatkan. Satu serangan demi satu, masing-masing tampaknya membelah rintangan. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Akhirnya, pedang itu dengan kejam membelah semua yang ada di depannya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Seolah-olah dia telah berjalan melalui terowongan panjang dan melihat cahaya lagi. Aku akhirnya melangkah ke tahap kesempurnaan. Begitu suara Chu Yunfan keluar, aura pedang langsung berhenti. Aura pedang bisa ditarik dan dilepaskan dengan bebas. Ini adalah alam kesempurnaan yang sebenarnya. Itu bisa menjadi ringan atau berat dengan mudah. Setelah mencapai alam kesempurnaan, dia melakukan teknik pedang pemecah bumi sekali lagi. Kekuatannya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Gao Hongxi, yang berada di tahap yang sama dengannya, bahkan tidak akan mampu menahan 5 gerakan darinya dan akan dikalahkan. Langsung, pada saat ini, Chu Yunfan melihat waktu. Itu sudah tengah malam. Tanpa sadar, dia telah berlatih selama 6 jam sekaligus. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang tersisa di ruang pelatihan. Hanya dia yang masih berlatih. Namun, secara umum, ruang pelatihan di area perumahan ini buka 24 jam sehari. Dia juga diam-diam terkejut. Metode Kaisar Abadi Perkasa yang dia praktikkan jauh lebih lama daripada teknik kultivasi biasa. Kekuatan fisiknya beberapa kali lipat dari tahap Laut Qi tingkat kedua biasa. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatan fisiknya, mustahil baginya untuk berlatih teknik pedang selama 6 jam sekaligus. Teknik pedang itu sendiri cukup berat. Selain itu, teknik pedang pemecah bumi sangat kuat dan berat. Pada saat ini, tangannya seharusnya patah. Dia memikirkannya sejenak. Tampaknya karena ketuhanan dalam pikirannya. Setiap kali dia akan menyerah, arus jernih akan mengalir ke seluruh tubuhnya untuk menghilangkan kelelahan dan mempertahankan kesadarannya. Itu telah menempatkannya dalam keadaan misterius. 6 jam pencerahan ini memungkinkannya. Teknik pedang pemecah tanah untuk beralih dari tahap sempurna ke tahap kesempurnaan. Tentu saja, bukan hanya 6 jam ini yang memungkinkannya mencapai kesempurnaan. Itu juga karena akumulasi pengalaman dari setengah bulan yang lalu. Chu Yunfan juga tidak bisa memahami misteri di baliknya. Namun, dari kelihatannya, itu seharusnya bukan hal yang buruk. Setelah merapikan sedikit, Chu Yunfan kembali ke rumah. Pada saat ini, keluarganya sudah tertidur. Chu Yunfan mandi tetapi tidak langsung tertidur. Sebagai gantinya, dia online dan mulai mencari beberapa informasi medis. Itu tentang pengobatan penyakit adiknya. 100 tahun yang lalu, tidak akan ada cara untuk mengobati penyakit genetik ini. Sekarang, meskipun ada cara untuk mengobatinya, harganya masih merupakan sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh keluarga biasa.
Keluarga mereka tidak mampu membelinya sebelumnya, tetapi sekarang, mungkin bagi Chu Yunfan untuk melakukannya. Satu pil pembersih Meridian dijual seharga 3,2 juta yuan. Jika dia memperbaiki beberapa lagi, penyakit saudara perempuannya bisa disembuhkan. Sekarang dia memiliki lisensi pelatihan alkimia, dia bisa menjual pil yang dia haluskan. Semuanya sudah siap. Dia sudah merencanakan untuk mendapatkan uang untuk mengobati penyakit saudara perempuannya setelah dia kembali dari pelatihan tempur. Saat ini, dia hanya memeriksa perkiraan harga. Materi ini tidak dianggap rahasia di internet. Mereka bahkan menjadi bahan promosi untuk beberapa rumah sakit. Chu Yunfan melihat dan menyadari bahwa ada dua jenis operasi. Biaya operasi normal sekitar 10 juta yuan. Itu sudah cukup untuk membuat pasien berdiri dan berjalan dan room seperti orang biasa. Namun, itu saja. Pasien jenis ini biasanya mengalami atrofi saraf dan otot untuk waktu yang lama, sehingga mereka tidak dapat berkultivasi. Ada lagi jenis metode pengobatan baru yang membutuhkan 50 juta yuan. Efeknya bahkan lebih baik. Seseorang dapat dikembalikan ke keadaan semula. Tidak hanya dapat mengembalikan seseorang ke level orang normal, tetapi orang tersebut juga dapat berkultivasi seperti orang normal. Secara alami, Chu Yunfan tidak ragu untuk memilih jenis metode pengobatan kedua. Dia mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa waktu, saudara perempuannya akan dapat berlari dan melompat lagi. Sama seperti orang biasa, dia tidak harus menanggung siksaan berada di kursi roda. Semuanya tidak jauh. Di kepalaku ada Maharaja Alkimia Chapter 75 Bahasa Indonesia. Babak 75, Feng mati lagi. 3 hari, seperti kuda putih yang berlari kencang, berlalu dalam sekejap mata. Di luar SMA nomor 13, sangat meriah. Para siswa ini dipersenjatai dengan senjata. Tanpa melihat, jelas bahwa ini adalah siswa dari kelas fokus aliran seni bela diri. Ini hampir menjadi simbol. Siswa lain memandang mereka dengan hormat, yang mewakili semacam identitas dan kekuatan. Di antara orang-orang ini, ada seorang pria muda yang tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan seragam seni bela diri hitam yang terlihat bersih dan rapi. Ada pedang pertempuran di punggungnya. Namun, pedang pertempuran ini disegel di sarungnya, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat penampilan aslinya. Namun, masih ada siswa bermata tajam yang mengenalinya sekaligus. Simbol pada sarungnya tidak disembunyikan. Apakah itu pedang tanpa bayangan? Saya hanya pernah membacanya di majalah. Saya tidak menyangka ada orang di sekolah kami yang mampu membelinya. Beberapa siswa mengenalinya ketika mereka melihat simbol itu dan mau tidak mau berseru. Itu benar-benar pedang tanpa bayangan. Harga per pedang 3 juta. Sejak konsepsinya, itu telah menjadi favorit pemburu monster yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga menyebabkan banyak orang bangkrut. Petik 2. Meskipun sekolah kami bukan sekolah bangsawan, masih ada cukup banyak orang kaya. Namun, senior ini terlihat sangat asing. Dia bukan salah satu dari senior kaya yang aku kenal. Itu normal jika kalian siswa berpangkat rendah tidak mengenalnya. Ini adalah Chu Yunfan. Dia baru saja mulai membuat nama untuk dirinya sendiri dalam 2 bulan terakhir. Bagaimanapun, dia sangat kuat. Sebulan yang lalu, dia sudah melangkah ke key stage selama penilaian alokasi kelas. Sekarang, dia adalah siswa elit. Dari kelas fokus 2 dari aliran seni bela diri. Beberapa siswa memiliki mata yang tajam dan mengenali Chu Yunfan. Bagaimanapun, selama periode waktu ini, Chu Yunfan mulai menjadi terkenal. Jadi itu dia. Aku pernah mendengar tentang dia. Namun, dikabarkan bahwa dia adalah siswa biasa. Bagaimana dia bisa membeli Sadoles Sabre? Bahkan orang kaya biasa tidak mampu membelinya. Berapa banyak pemburu monster dan penjelajah yang bangkrut hanya untuk mendapatkan blade tanpa bayangan. Banyak siswa mengangguk satu demi satu, tampak seolah-olah mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Banyak siswa biasa, khususnya, memandang ke arah Chu Yunfan. Chu Yunfan adalah panutan dan tujuan akhir mereka. Te juga mendengar bahwa dia adalah siswa biasa, tetapi sulit untuk mengatakannya. Siapa tahu,
dia mungkin telah menerima dana dari beberapa kelompok keuangan besar. Itu juga mungkin. Banyak siswa menjawab dengan, "Oh." Mereka berpikir bahwa mereka tahu yang sebenarnya, yang juga merupakan alasan yang paling mungkin. Chu Yunfan membawa pedang perangnya di punggungnya saat dia melewati kerumunan. Para siswa di sekitarnya semua mendiskusikan pedang pertempuran di punggungnya. Saber pertempuran tanpa bayangan yang perkasa, 3 juta yuan adalah keberadaan mitos bagi para siswa ini. Faktanya, Chu Yunfan baru menerima Sadoles Sabre kemarin. Dia akhirnya menerimanya sebelum pertempuran yang sebenarnya. Itu disempurnakan menggunakan teknologi tinggi yang dikombinasikan dengan adamantin primordial yang unik untuk alam Kunlun. Bahkan pedang perang yang dikeluarkan oleh pemerintah federasi beratnya 40 pound. Adapun pedang pertempuran tanpa bayangan, ketajaman dan kekerasannya jauh lebih unggul dari pedang pertempuran biasa. Namun, beratnya hanya 20 kilogram. Dengan kekuatan yang sama, daya tahan tempur seorang warrior bisa berlipat ganda. Memasuki kelas, apa yang menyambut matanya adalah segala macam senjata dan wajah remaja yang sedikit bersemangat. Chu Yunfan melihat sekeliling. Meskipun ada beberapa orang seperti dia yang membawa senjata bernilai jutaan, hampir semuanya telah berubah menjadi senjata yang lebih baik. Tidak ada yang menggunakan senjata dikeluarkan oleh pemerintah federasi. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Tidak ada yang akan bercanda tentang kehidupan mereka sendiri. Bahkan keluarga biasa akan melakukan yang terbaik untuk membeli senjata senilai ratusan ribu dolar. Orang tua Chu Yunfan juga menanyakan hal ini kepadanya, tetapi dia menolaknya karena dia memiliki larutan. Tidak lama setelah dia duduk, dia mendengar suara Gao Hongxi. "Wow, kamu benar-benar membeli Sadoles." Gao Hongxi memegang tombak panjang di tangannya. Tubuh tombak memancarkan cahaya metalik dan ujung tombak berkedip dengan cahaya tajam. Pada saat ini, dia melihat pedang pertempuran di punggung Chu Yunfan dan matanya berbinar. Dia telah mendengar Chu Yunfan mengatakan bahwa dia ingin membeli Sadoles Sabre. Tapi dia hanya berpikir bahwa Chu Yunfan baru saja mengatakannya. Bagaimanapun, dia sangat jelas tentang latar belakang keluarga Chu Yunfan, dan Chu Yunfan juga menolak dukungan finansialnya. Dia seharusnya tidak mampu membelinya. Baru saja tiba kemarin, Chu Yunfan berkata sambil tersenyum. Kemudian Gao Hongxi mengerutkan kening dan berkata, "Jangan bilang bahwa Anda telah menandatangani kontrak untuk menjual diri Anda ke perusahaan besar itu. Meskipun perusahaan-perusahaan besar itu bersedia memberi Anda uang, pekerjaan yang mereka ingin Anda lakukan adalah mengancam jiwa. Itu tidak bernilai 3 juta. Dia tahu bahwa banyak perusahaan besar suka mensponsori beberapa siswa berbakat tetapi sangat miskin sehingga mereka akan menandatangani kontrak untuk menjual diri mereka sendiri. Meskipun kondisinya murah hati, hal-hal yang mereka ingin mereka lakukan juga sangat berbahaya. Dia tidak ingin Chu Yunfan menempuh jalan ini. Jika kamu benar-benar kekurangan uang, kamu bisa memberitahuku. Tidak ada gunanya menukar hidupmu dengan itu." Chu Yunfan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saya tidak bodoh. Saya punya cara lain untuk mendapatkan uang." Oke, sementara mereka berbicara, sosok lain muncul. Itu tidak lain adalah Tang Xiu. Tang Xiu mengangguk kepada mereka berdua. Mereka berdua dari kelas 11, jadi mereka pasti lebih dekat satu sama lain daripada para siswa. Tang Xiu memegang pedang panjang. Gayanya cukup sederhana dan orang tidak bisa membedakan mereknya, tapi jelas juga tidak buruk. Namun, Chu Yunfan memperhatikan bahwa aura Tang Xiu telah berubah lagi dan dia menjadi lebih kuat. Jika Chu Yunfan tidak lebih sensitif terhadap energi daripada rata-rata orang, dia tidak akan merasakannya. Sepertinya dia telah menembus ke tingkat ketiga dari tahap Laut Qi. Dia masih selangkah lebih maju dari Chu Yunfan. Namun, Chu Yunfan segera merasa lega. Selama penilaian pembagian kelas sebulan yang lalu, Tang Xiu sudah berada di tingkat kedua dari tahap Laut Qi. Itu normal baginya untuk membuat terobosan lain dalam sebulan. Namun, dia masih sedikit terkejut di dalam hatinya. Tang Xiu memang luar biasa, tidak heran dia bisa membuat guru memandangnya dengan cara yang berbeda. Tidak lama kemudian, Ouyang juga memasuki kelas.
Dia mengenakan perlengkapan tempur dan memegang pedang panjang tebal di tangannya. Dia juga berjalan di jalur pedang yang berat. Saat dia masuk, para siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Pedang panjang di tangannya juga memiliki latar belakang yang bagus. Harganya tidak kalah dengan Sadoles Sabre. Itu sebenarnya lebih dari 3 juta yuan. Kerumunan berbicara sebentar. Tidak lama kemudian, wali kelas, Qin Wu, masuk. Dia melihat sekeliling dan memastikan bahwa semua orang hadir, lalu dia berkata, karena semua orang ada di sini, mari bersiap-siap. Ayo berkumpul di lapangan dan bersiap untuk berangkat. Mendengar kata-kata Qin Wu, banyak orang mengepalkan senjata mereka dengan erat. Pertarungan yang sebenarnya akhirnya datang. Apakah itu naga atau cacing? Mereka semua akan melihatnya dalam pertempuran ini. Di bawah kepemimpinan pengawas kelas, Ouyang, semua orang menuju ke lapangan untuk berkumpul. Pada saat ini, siswa kelas fokus 1 sudah berkumpul di sini. Mereka awalnya bersaing satu sama lain, jadi mereka secara naluriah saling berhadapan. Di antara mereka, Chu Yunfan juga bertemu dengan siswa kelas 11 sebelumnya, serta seorang kenalan lama, Feng Deing. Di kepalaku ada Maharaja Alkimia Chapter 76 Bahasa Indonesia. Babak 76, Pertempuran untuk Kehormatan Kelas. Para siswa dari dua kelas pada dasarnya adalah krim tanaman di antara para siswa sekolah. Mereka dibagi menjadi dua bagian. Niat sekolah untuk membiarkan mereka bersaing satu sama lain dan saling mempromosikan sudah jelas. Dan tidak ada yang ingin tertinggal. Mereka berdua adalah krim tanaman di antara para siswa. Siapa yang mau kalah dengan orang lain? Di antara siswa biasa, ada inti dan pusat yang jelas, mirip dengan posisi inti Ouyang di kelas 2. Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia berbeda dari Ouyang, dia hanya bertubuh sedang, tetapi aura dari tubuhnya tidak kalah dengan Ouyang. Jelas, dia juga sosok yang tangguh. Chu Yunfan pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Ini adalah monitor kelas-kelas 1, Zhang Teng. Sama seperti Ouyang, dia sudah menjadi tokoh terkemuka di seluruh sekolah. Pada dasarnya, dia adalah orang langka di sekolah. Sekolah juga telah berusaha keras untuk menyeimbangkan kekuatan kedua kelas. Namun, dia juga mendengar beberapa hal lain tentang Zhang Teng. Reputasi Zhang Teng bukanlah sangat bagus. Meskipun Ouyang jauh, reputasinya umumnya baik. Namun, di masa lalu, Zhang Teng mengandalkan koneksi keluarganya di kota, membentuk geng di sekolah. Banyak siswa yang dibuli. Bahkan Chu Yunfan pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Karena itu, dia secara naluriah tidak memiliki kesan yang baik tentang Zhang Teng meskipun dia tidak pernah benar-benar berinteraksi dengan Zhang Teng. Segera, Chu Yunfan merasakan tatapan tajam. Dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah Feng Deing. Chu Yunfan hanya tersenyum sedikit, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan tatapan kejam Feng Deing. Ini membuat Feng Deing semakin marah. Ketika dia melihat Tang Xiu, mata Zhang Teng langsung berbinar. Matanya langsung berputar saat dia berkata, Ouyang, sepertinya sudah lama sekali kita tidak berkompetisi. Mengapa? Bukankah kamu sudah cukup dipukuli olehku? Ouyang berkata terus terang. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Zhang Teng yang setara dengannya. Tatapan ganas melintas di mata Zhang Teng. Kemudian, dia berkata, membosankan jika kita hanya bertarung satu sama lain setiap saat. Sekolah telah membagi elit siswa menjadi dua kelas dan membiarkan kita masing-masing memimpin satu kelas. Saya pikir Anda harus tahu artinya. Sudah lebih dari sebulan sekarang, dan kami belum. Duel yang bagus. Mengapa kita tidak memanfaatkan momen sebelum guru datang? Mari kita berkompetisi untuk melihat apakah kelas 2 lebih kuat atau kelas 1 lebih kuat. Ayo pergi. Kelas 1 pasti lebih kuat dari kelas 2. Omong kosong, apa gunanya hanya berbicara? Mereka yang mengatakan mereka lebih kuat dari kelas 2 bisa datang untuk berbicara dengan pedangku. Hampir segera, kata-kata Zhang Teng bergema dengan banyak orang. Orang-orang ini semuanya masih muda dan memiliki banyak keterampilan bela diri. Bagaimana mungkin mereka tidak kompetitif? Hanya saja kebanyakan dari mereka biasanya dibatasi oleh peraturan sekolah.
Yang hanya berpikir sejenak sebelum berkata, tentu. Jika Anda dan saya tidak mengambil tindakan, yang lain dapat mengambil tindakan. Siapa dari kelas 2 yang ingin berduel? Pada saat ini, seorang siswa dari kelas 2 berdiri dan berkata, biarkan aku melakukannya. Chu Yunfan melihat ke atas. Siswa ini bernama Wang Lai. Dia tinggi dan kuat. Dia memiliki anggota badan yang panjang dan terlihat sangat menindas. Aku akan melawanmu. Pada saat ini, tanpa diduga, Feng Deiying mengangkat tangannya dan turun dari panggung. Ekspresi Wang Lai menjadi sedikit serius. Feng Deiying sudah cukup terkenal di kalangan siswa. Sebagai mantan pemantau kelas, dia secara alami luar biasa. Kedua belah pihak berada dalam posisi pertempuran. Dalam sekejap, mereka bertukar pukulan. Pedang baja indah Feng Deiying sangat tajam dan teknik pedangnya tepat sasaran. Begitu dia mulai, dia meluncurkan serangan yang menakjubkan. Pedang itu menusuk tepat ke titik vital Wang Lai. Tekniknya cepat dan kejam. Wang Lai tidak mau kalah. Tombak panjang di tangannya menari dengan mulus dan dia berhasil memblokir semua serangan Feng Deiying. Semua orang memusatkan perhatian mereka dan menonton dengan tenang. Keduanya sudah melangkah ke Qi Stage. Selama pertukaran pukulan, ki sejati mereka merobek langit berulang kali. Itu sangat intens. Namun, setelah menonton hanya 2 gerakan, Chu Yunfan terus menggelengkan kepalanya. Wang Lai tidak cocok untuknya. Paling-paling, dia akan kalah dalam 20 gerakan. Kesenjangan antara kedua belah pihak hanya mencakup segalanya. Meskipun Wang Lai sudah melangkah ke Qi Stage, dia baru berada di level pertama. Dari panggung Laut Qi, di sisi lain, Feng Deiying jelas telah melangkah ke puncak tingkat kedua dari tahap Laut Qi. Terlepas dari kecepatan atau kekuatan, Truki Feng Deiying jauh di atas Wang Lai. Namun, ini diam-diam sedikit mengejutkan Chu Yunfan. Setelah Feng Deiying kalah darinya, bukan hanya dia tidak menjadi putus asa, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Cek-cek, seperti yang diharapkan, tidak ada yang boleh diremehkan. Saat orang banyak bersorak, seperti yang diharapkan oleh Chu Yunfan, Wang Lai dikalahkan. Dia hanya bisa bertahan sampai langkah ke-19. Lengan Wang Lai terpotong. Darah segar menetes dari lukanya. Para siswa dari kelas 2 segera melangkah maju dan menyemprotkan beberapa obat penyembuh. Segera, lukanya mulai. Untuk keropeng, Feng Deiying, tidak apa-apa jika hasilnya diputuskan di antara para siswa, tetapi tidak perlu membuatnya begitu berdarah. Gao Hongxi melangkah maju dan berkata, ini bukan apa-apa. Gao Hongxi, menurutmu apa yang akan dilakukan kelas kita kali ini? Kami pergi untuk pertempuran yang sebenarnya. Saat kita bertarung dengan monster, itu akan menjadi 10 kali lebih berdarah dari ini. Orang akan mati. Feng Deiying tidak bisa berhenti tertawa, seolah-olah dia sedang mengejek kewanitaan Gao Hongxi. Kebajikan. Gao Hongxi sedikit mengernyit dan berkata, kamu mengerti maksudku. Tidak apa-apa Anda mengalahkan Wang Lai, tetapi Anda tidak perlu memotongnya untuk menang. Kami akan melakukan ekspedisi. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Feng Deiying tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu menyalahkanku karena inferioritasnya. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang yang menyalahkan pemenang. Setelah Feng Deiying mengatakan itu, banyak orang di kelas 1 tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menghina di wajah mereka, sementara banyak siswa di kelas 2 mengungkapkan ekspresi kesal dan marah. Untuk pertama kalinya, kehormatan kelas sepenuhnya terintegrasi dengan kehormatan pribadi mereka. Bahkan, ini juga merupakan tujuan sekolah membagi kelas. Hal itu agar mereka bisa menciptakan motivasi tersendiri untuk berkompetisi. Gao Hongxi, kenapa? Apakah Anda ingin bertarung juga? Kebetulan masalah di antara kita juga bisa diselesaikan. Feng Deiying menatap Gao Hongxi dengan provokatif dan berkata, jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Aku tidak takut padamu. Gao Hongxi mencibir dan berkata. Gao Hongxi menggenggam tombaknya dan melangkah ke lapangan. Dia menunjuk Feng Deiying dan berkata, ayo. Ada dendam lama di antara mereka berdua. Sebagai mantan 3 besar kelas 11, mereka telah banyak berkompetisi. Bagaimana mungkin mereka tidak berselisih? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Feng Deiying berteriak.
Kemudian, dengan pedang panjang di tangannya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Karena dia tahu bahwa dia adalah penyerang jarak pendek, sedangkan Gao Hongxi memiliki senjata jarak jauh. Begitu jarak semakin melebar, Gao Hongxi akan mengendalikan situasi. Langkah ini brilian dan kejam. Namun, Gao Hongxi bukan orang biasa. Dia segera bereaksi dan menyerang dengan tombaknya. Kemudian, kedua pihak langsung bertabrakan. Di kepalaku ada Maharaja Alkimia Chapter 77 Bahasa Indonesia. Bab 77, Serangan Chu Yunfan, Kekuatan yang Mengerikan. Dibandingkan dengan pertempuran antara Feng Deying dan Wang Lai, pertempuran antara Feng Deying dan Gao Hongxi jauh lebih intens. Kekuatan keduanya lebih seimbang. Feng Deying telah melangkah ke tingkat kedua dari Qixi Stage, dan Gao Hongxi juga berada di level kedua dari Qixi Stage. Untuk sesaat, senjata dari kedua belah pihak membuat suara dentang yang terdengar di udara. Kedua orang itu tampak tidak jauh berbeda dalam segala aspek. Kedua belah pihak bertukar lusinan gerakan dalam waktu singkat. Banyak orang menahan napas dan berkonsentrasi, takut mereka akan kehilangan apapun. Rincin, mereka berdua jelas merupakan elit dari dua kelas yang berbeda. Keduanya yang memiliki peluang untuk masuk ke universitas fokus di masa depan sudah berbeda dari sebelumnya. Teknik pedang Feng Deying tajam dan kejam, tetapi teknik tombak Gao Hongxi tidak terkendali. Mereka berdua baik, dan masing-masing memiliki kelebihan. Chu Yunfan melihat ke bawah. Tampaknya kedua belah pihak hampir sama, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, matanya seperti memindai kedua sisi ke dalam pikirannya dan kemudian menyusun kembali dan menciptakan kembali pertempuran mereka. Chu Yunfan mengandalkan metode ini untuk menyerap pengalaman pertempuran seperti spons. Dalam hal ini, bahkan Liu Yusu memuji pertumbuhan pesat Chu Yunfan dalam pengalaman tempur yang sebenarnya. Yang sangat menakjubkan. Namun, Chu Yunfan menyadari bahwa pertempuran antara kedua belah pihak berbeda dari model pertempuran yang dia bangun dalam pikirannya. Dia secara naluriah memilih untuk mempercayai model pertempuran yang telah dia bangun secara otomatis dalam pikirannya. Itu karena dia tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Setelah beberapa napas, Chu Yunfan segera mengerti apa masalahnya. Feng Deying menahan. Benar saja, Chu Yunfan baru saja mengetahuinya ketika pemenang diputuskan di antara keduanya. Gao Hongxi ceroboh dan didorong mundur oleh Feng Deying. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari medan perang. Namun, Feng Deying menolak untuk menyerah. Dia menusukkan pedangnya langsung ke tulang rusuk Gao Hongxi. Senyum sinis muncul di wajah Feng Deying. Dia telah menekannya selama ini. Dia telah menunggu pembukaan. Sekarang, kesempatannya akhirnya tiba. Dia harus melampiaskan semua kemarahan yang dia rasakan selama beberapa tahun terakhir dalam satu napas. Sialan. Gao Hongxi juga menyadari hal ini. Feng Deying terlalu licik, Feng Deying hanya ingin mengalahkannya, dia ingin melukainya dengan parah. Ketika saatnya tiba, dia harus mengeluarkan uang. Siapa yang bisa menyalahkannya? Memang benar bahwa sekolah tidak mengizinkan siswa untuk bertarung secara pribadi, tetapi sparring semacam ini yang ingin dimiliki kedua belah pihak, selama tidak ada yang mati dan tidak ada konsekuensi serius, mereka biasanya akan menutup mata. Saat dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa menghindari serangan yang datang, dia mendengar dentang, dan pedang Feng Deying diblokir. Tanpa sepengetahuannya, Chu Yunfan telah melangkah ke atas panggung. Chu Yunfan menggunakan sadoles saber miliknya, yang sekarang sudah terlepas dari sarungnya, untuk memblokir serangan itu. Pada saat ini, Gao Hongxi baru saja menstabilkan dirinya sendiri. Chu Yunfan, kamu berani ikut campur dalam pertempuran kita. Feng Deying melihat bahwa pedangnya tidak menembus tubuh Gao Hongxi dan segera meraung dengan marah. Karena pertempuran telah diputuskan, apakah perlu mengerahkan semua tenaga? Chu Yunfan berkata dengan dingin. Kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya dan menahan diri karena kamu ingin melakukan serangan ini. Pada saat ini, yang lain bereaksi satu persatu. Baru kemudian mereka tahu tujuan Feng Deying. Bahkan banyak orang di kelas 1 memandang Feng Deying secara berbeda. Mereka semua memiliki niat untuk memperjuangkan kemenangan, dan untuk menang,
itu normal untuk menggunakan taktik yang dilindungi undang-undang. Namun, mereka masih teman sekolah dan bukanlah musuh yang akan bertarung sampai mati. Feng Deying telah mengerahkan kekuatannya untuk tidak menang, tetapi untuk melukai pihak lain. Ini menyebabkan banyak orang merasa jijik di hati mereka. Ketika dia melihat siswa di sekitarnya memandangnya dengan cara yang berbeda, Feng Deying segera menjadi marah. Dia berkata, "Kamu berani mengkritikku ketika kamu menyela perdebatan kita tanpa izin. Apa yang Anda ingin saya lakukan di lapangan? Apakah ini perilaku semua orang di kelas 2? 2 pergi. Melawan 1. Ejekan Feng Deying juga menyebabkan banyak siswa dari kelas 2 menjadi tidak senang. Bahkan Ouyang sedikit mengernyit. Tiba-tiba, Zhang Teng membuka mulutnya dan berkata, "Mencampuri sesi sparring tanpa izin itu tidak benar. Dan Anda ingin berbicara tentang aturan. Ouyang, apakah semua orang dari kelas 2 memiliki perilaku seperti ini? Aku sangat kecewa padamu. Zhang Teng, kamu berani berbicara tentang aturan. Siapa yang tidak tahu tentang hal kecil Anda? Jika Anda memiliki keberatan, ayo pergi." Ouyang berkata dengan dingin dan membalas tanpa menahan diri. Wajah Zhang Teng memerah dan ekspresi jahat melintas di wajahnya. "Karena ini adalah sesi sparring, saya akan menjadi yang berikutnya. Adapun Gao Hongxi, saya akan mengakui kekalahan atas namanya. Feng Deying, apakah kamu berani melawanku?" kata Chu Yunfan. Dia telah melihat melalui rencana Feng Deying, tetapi dia tidak membuka mulutnya untuk memperingatkan Gao Hongxi karena ini adalah perdebatan. Namun, karena Gao Hongxi sudah kalah, dia tidak bisa membiarkan Feng Deying melukai Gao Hongxi dengan serius. Jika serangan itu mengenai sasarannya, kabut penyembuh tidak akan berguna. Gao Hongxi mungkin harus pergi ke rumah sakit untuk memulihkan diri. Dia pasti akan melewatkan pertarungan sesi ini yang sebenarnya. Pada saat itu, jarak antara Gao Hongxi dan yang lainnya mungkin akan melebar dan ini adalah tujuan Feng Deying. Sebuah gemuruh kerajaan. Kelas 2 benar-benar sesuatu. Feng Deying mencibir dan berkata, "Sebuah gemuruh kerajaan. Terhadap Anda, tidak perlu untuk itu. Istirahat saja dan pulihkan energi sejati Anda. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu." Chu Yunfan berkata, matanya berkilat marah. Setelah mengetahui tujuan Feng Deying, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Di belakangnya, Gao Hongxi menggenggam tombak panjangnya dengan erat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh Feng Deying dan dia hampir terluka parah dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi pertempuran yang sebenarnya. Dia benar-benar menantikan pertempuran. "Bagus. Kamu masih layak." Feng Deying mencibir dan duduk bersila. Setelah beberapa saat, dia memulihkan energi sejati yang telah dia konsumsi. Kemudian, dia berdiri dan menatap Chu Yunfan. Feng Deying berseru, "Ambil pedangmu. Kali ini, aku akan mengambil kembali hutangmu padaku, termasuk bunganya. Menghunus pedangku terhadap Anda, tidak perlu." Chu Yunfan berkata dengan dingin. "Beraninya kau." Feng Deying bisa merasakan penghinaan dalam kata-kata Chu Yunfan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dan langsung berlari ke arah Chu Yunfan. Kilatan cahaya dari pedangnya seperti air raksa mengalir turun dari tanah, menyapu langsung ke leher Chu Yunfan. 3 gerakan sudah cukup untuk berurusan denganmu. Begitu Chu Yunfan selesai berbicara, pedang yang disegel dalam sarungnya di tangannya melompat keluar. Itu tidak terhunus, tetapi kecepatannya cepat. Dentang, pedang Feng Deying bertabrakan dengan sarung Chu Yunfan. Meskipun itu hanya sarungnya, itu ditempa dari bahan yang sama dengan bilahnya. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menyegel pedang yang begitu tajam. Feng Deying segera merasakan kekuatan yang menakutkan dan aneh datang dari tempat tabrakan terjadi, mempengaruhi pedangnya. Itu hampir membuatnya menjatuhkan pedang di tangannya. Dia bahkan tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Dia tidak bisa tidak mundur selangkah untuk menghilangkan kekuatan aneh ini. Bagaimana kekuatannya bisa begitu besar? Feng Deying merasakan badai muncul di hatinya. Di kepalaku ada Maharaja Alkimia Chapter 78 Bahasa Indonesia. Bab 78, dia mengatakan 3 gerakan, dan dia melakukannya dalam 3 gerakan.
Itu baru pertama kalinya mereka bertukar pukulan, tapi Feng Deying sudah merasakan kekuatan aneh yang mengguncangnya begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa memegang pedangnya. Meskipun dia telah bertukar pukulan dengan Chu Yunfan sebelumnya, pada saat itu, Chu Yunfan baru pada tahap awal kultivasinya. Dia jauh dari menakutkan, dan itu baru sebulan lebih sedikit sejak itu. Langkah pertama, Chu Yunfan mengucapkan dua kata ini dengan wajah tanpa ekspresi. Feng Deying sangat terkejut tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Bagaimanapun, dia adalah elit di kelasnya, bahkan di seluruh sekolah. Tingkat kultivasinya dan Chu Yunfan paling banyak berada di level yang sama. Sekarang, Chu Yunfan ingin mengalahkannya dalam 3 langkah. Ini hanya pergi terlalu jauh. Feng Deying berteriak dan segera memantapkan tubuhnya. Kemudian, pedang di tangannya menyerang dengan jumlah energi sejati yang menakjubkan. Seorang ahli di Psyche Stage dapat menempatkan energi sejatinya pada senjata mereka, sangat meningkatkan kekuatan ofensif senjata itu. Itu juga bisa membuat kecepatan seseorang lebih cepat dan kekuatan lebih kuat. Namun, Chu Yunfan tetap tanpa ekspresi. Dia sudah mengaktifkan energi sejatinya. Sarungnya tiba-tiba berayun ke bawah, memotong energi sejati Feng Deying menjadi ketiadaan. Meskipun energi sejati Feng Deying cukup kuat, itu masih tidak dapat merusak sarung yang dicampur dengan adamantin purba. Dentang, sarungnya dengan kejam menghantam pedang Feng Deying. Deru, dengungan metalik lainnya terdengar, dan kekuatan mengerikan itu sekali lagi menyebar. Lengan Feng Deying mulai bergetar hebat dan dia mundur beberapa langkah. Semua orang yang hadir melihat pemandangan ini. Banyak dari mereka merasa seolah-olah mereka telah menghirup paru-paru yang penuh dengan udara dingin. 2 gerakan, dan setiap kali, Feng Deying adalah yang pertama menyerang. Secara teoritis, dia harus berada di atas angin. Namun, Chu Yunfan tidak terburu-buru. Dia memegang pedangnya yang masih berada di dalam sarungnya di satu tangan dan melakukan serangan balik, menekan Feng Deying. Tidak ada orang di sini yang bodoh. Mereka bisa melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Namun, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Chu Yunfan. Dia berkata bahwa dia bisa mengalahkan Feng Deying dalam 3 langkah. Ini sudah 2 gerakan. Kekuatan yang luar biasa, Zhang Teng berkata saat ekspresi terkejut melintas di matanya. Tang Xiu menatap Chu Yunfan dengan cahaya aneh di matanya, tapi ini agak normal. Sejak dia mulai memperhatikan teman sekelas ini, Chu Yunfan telah menunjukkan semua jenis keterampilan lebih dari sekali. Ini hanya salah satunya. Langkah kedua, Chu Yunfan meludahkan 2 kata ini lagi. Feng Deying semakin marah. Chu Yunfan sudah terlalu jauh. Pada saat itu, dia merasa seluruh lengannya mati rasa. Itu mengejutkan. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki Chu Yunfan. Pada saat ini, Chu Yunfan, yang secara pasif menerima serangan, akhirnya melakukan langkah pertamanya. Serangan pertama adalah salah satu gerakan teknik pedang pemecah bumi. Serangan itu menebas seperti gunung. Sarungnya turun ke wajah Feng Deying seperti sambaran petir. Feng Deying menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dentang. Ada suara keras lain dari benturan logam. Pedang di tangan Feng Deying langsung terbang menjauh. Feng Deying tidak bisa memegang pedangnya. Telapak tangannya yang memegang pedang terbelah, dan darah menetes ke bawah. Seluruh lengannya benar-benar mati rasa karena shock. Sementara itu, sarung Chu Yunfan seperti pisau panas yang memotong mentega. Momentumnya tidak berkurang, dan dengan keras mendarat di dada Feng Deying. Bam! Feng Deying mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat seluruh tubuhnya terbang mundur lebih dari 3 meter sebelum mendarat dengan keras di tanah. Tubuhnya meringkuk seperti lobster saat dia berguling-guling di tanah kesakitan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa bekas luka berdarah telah muncul di dada Feng Deying. Karena bahkan seragam seni bela dirinya telah digorok oleh sarungnya. Bekas luka berdarah besar bisa dilihat. Ketika banyak orang melihat adegan ini, mereka hanya bisa terkesiap. Meskipun serangan ini hanya dari sarungnya, jika itu mendarat di tubuh mereka, orang bisa membayangkan betapa menyakitkannya itu.
Saat mereka melihat Chu Yunfan lagi, mereka tidak bisa tidak melihatnya dengan cara yang berbeda. Serangan ini benar-benar kejam. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah kekuatan Chu Yunfan. Feng Deying adalah elit dari kelas fokus. Dari fakta bahwa dia telah mengalahkan 2 siswa kelas 2 berturut-turut, jelas bahwa kekuatan Feng Deying memang luar biasa. Tetapi bahkan orang seperti itu dikalahkan oleh Chu Yunfan dalam 3 langkah. Dia mengatakan 3 gerakan, dan dia melakukannya dalam 3 gerakan. Dari awal hingga akhir, Feng Deying benar-benar hancur. Dia bahkan tidak bisa membalas. Dia sangat kuat. Dia hanya menggunakan 3 gerakan. Yang lebih menakutkan adalah kekuatannya. Teknik pedangnya tidak halus. Kekuatannya yang menakutkan ditampilkan sepenuhnya. Petik 2. Inilah yang sering kita katakan tentang memiliki bakat yang luar biasa. Orang-orang di masa lalu akan selalu memilih mereka yang memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi. Orang-orang seperti kita harus melatih pantat kita setiap hari, dan kita masih tidak akan mampu menandingi kekuatan bawaan orang lain. Sesaat kemudian, banyak siswa di kelas 1 bereaksi satu demi satu. Mereka buru-buru mengangkat Feng Deying ke samping dan menyemprotnya dengan semprotan penyembuhan. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Dia tidak lagi kesakitan sehingga dia berguling-guling di tanah. Meskipun Chu Yunfan hanya menggunakan sarungnya, lebar dan penyebaran noda darah menunjukkan betapa sakitnya dia. Sementara itu, para siswa di kelas 2 bersorak satu demi satu. Sebelumnya, mereka merasa sangat dirugikan setelah 2 orang dikalahkan berturut-turut oleh Feng Deying. Sekarang Chu Yunfan telah mengalahkan Feng Deying dengan bersih dan mudah, itu juga membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Mereka tidak bisa tidak melihat kelas 1. Dan senang dengan diri mereka sendiri. Bagus sekali. Anda membantu saya melampiaskan kemarahan saya. Gao Hongzi mengacungkan jempol. Perasaan kesal karena dikalahkan oleh Feng Deying barusan telah hilang. Bagaimana itu, Zhang Teng? Ou yang mengangkat alisnya dan berkata, apa maksudmu, bagaimana itu? Anda hanya memenangkan 1 dari 3 ronde. Zhang Teng segera membalas, tidak mau kalah. Dalam hal kemenangan secara keseluruhan, kelas 1 kita masih lebih kuat. Mendengar ini, Chu Yunfan melirik kelas 1 dan berkata, kami baru saja memenangkan 1 ronde. Saya mewakili kelas 2 dalam pertarungan itu. Siapa dari kelas 1 yang akan maju untuk mengajari kita? Petik 2. Segera, kata-kata Chu Yunfan membuat takut lebih dari setengah siswa di kelas 1. Keadaan menyedihkan Feng Deying barusan telah membunyikan bel peringatan bagi mereka. Orang di depan mereka bukanlah orang biasa. Chu Yunfan melirik para siswa dan kemudian berkata, kenapa? Apakah tidak ada yang berani maju? Petik 2. Para siswa di kelas 1 sepertinya bisa melihat sedikit ejekan di wajah tenang Chu Yunfan. Dia mengolok-olok bahwa mereka tidak memiliki keberanian untuk menerima tantangan. Sementara itu, wajah Zhang Teng segelap langit malam. Chu Yunfan jelas melangkahi mereka. Jika dia tidak memberitahu Ouyang bahwa mereka berdua akan menahan diri dan tidak akan melangkah maju, dia akan segera naik untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Akhirnya salah satu siswa kelas 1 yang merasa diremehkan akhirnya mau tidak mau meloncat keluar. Aku akan melawanmu. Ini adalah pemuda dengan tubuh sedang. Wajahnya agak kasar. Dia memegang gada besar di tangannya dan terlihat sangat perkasa. Tatapannya ketika dia melihat Chu Yunfan dipenuhi dengan ketidakteraturan dan provokasi. Di kepalaku ada Maharaja Alkimia Chapter 79 Bahasa Indonesia. Bab 79, Kekuatan Aneh Apa Ini? Yunfan, hati-hati. Itu Li Gohao dari kelas 1. Dia sangat kuat. Hati-hati. Gao Hongzi mengingatkan Chu Yunfan dari belakang. Chu Yunfan tidak terlalu memperhatikan orang-orang ini karena mereka terlalu biasa. Level orang-orang ini sangat jauh darinya. Tapi Gao Hongzi berbeda. Orang-orang ini adalah pesaing masa depannya, terutama karena terbatasnya jumlah tempat di Universitas Fokus. Standar mereka hampir sama, jadi mereka pasti pesaing, jadi mereka semua harus memperhatikan. Li Gohao adalah salah satu karakter tersebut. Dia adalah tokoh terkenal di sekolah itu. Ketika Li Gohao mendengar kata-kata Gao Hongzi, dia hanya mengangkat alisnya dan menatap Chu Yunfan dengan provokatif.
Chu Yunfan, di sisi lain, memandang Li Guchao dengan minat. Orang luar mengira dia berbakat, tetapi sebenarnya tidak. Karena Chu Yunfan mengolah yang perkasa. Metode Kaisar Abadi, kebugaran fisiknya bisa dikatakan beberapa kali lipat dari seseorang di alam yang sama. Itulah mengapa dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia berbakat. Jika kekuatan tak terbatas seseorang diciptakan setelah lahir, maka Li Gohao adalah kekuatan tak terbatas bawaan. Itu juga jenis yang paling membuat iri orang biasa. Kebugaran fisik yang telah dikembangkan dengan susah payah oleh orang lain, selama mereka tumbuh normal, mereka akan dapat memilikinya. Chu Yunfan mengerti arti di mata Li Gohao. Mungkin karena Li Gohao merasa bahwa Chu Yunfan juga berbakat dan memiliki kekuatan tak terbatas sehingga dia ingin menantang Chu Yunfan. Chu Yunfan menatap Li Gohao. Gada di tangannya terlihat sangat berat. Kebanyakan senjata sangat ringan. Jika tidak, itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik pengguna. Namun, gada adalah kebalikannya, mereka berjalan di jalan dengan kekuatan besar. Itu cocok untuk mereka yang memiliki bakat luar biasa yang mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka. Li Gohao membanting tanah dengan tongkatnya. Segera, suara tabrakan yang keras terdengar. Semua orang melompat. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Apa kekuatan yang besar? Sebelumnya, Chu Yunfan juga telah menunjukkan kekuatan yang besar, tetapi jauh dari kesan langsung seperti Li Gohao. Kamu istirahat dulu. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Li Gohao menatap Chu Yunfan dengan provokatif dan berkata. Suaranya agak kasar. Tidak dibutuhkan. Tidak perlu banyak kekuatan fisik untuk berurusan denganmu. Chu Yunfan berkata terus terang. Di sisi lain, Feng Deying sangat marah sehingga rahangnya sakit. Chu Yunfan jelas memandang rendah Li Gohao. Namun, sebagai pecundang, dia tidak punya pilihan selain berdoa dalam hatinya agar Li Gohao akan mengajari Chu Yunfan pelajaran yang keras. Bagus, ini menarik. Terima seranganku kalau begitu. Li Gohao meraung dan melancarkan serangan. Dia melambaikan tongkat di tangannya seperti harimau. Kemudian, dia menghancurkannya ke arah Chu Yunfan dengan kecepatan kilat. Banyak siswa berteriak kaget. Biasanya, ketika mereka menghadapi tipe yang begitu kuat, mereka hanya bisa menghindar dan tidak menghadapi lawan secara langsung. Namun, Chu Yunfan jelas tidak berpikir begitu. Dia bahkan tidak menghindar. Dia memegang pedangnya di satu tangan dan masih tidak menghunusnya. Sebagai gantinya, dia menggunakan sarung untuk memenuhi serangan itu. Kau mencari kematian. Anda berani menerima serangan saya hanya dengan satu tangan. Ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku jika lenganmu patah. Li Gohao berpikir dalam hati. Seolah-olah dia sudah bisa melihat kemenangannya dan wajah Chu Yunfan saat lengannya patah. Dentang. Seperti yang diharapkan semua orang, tabrakan mengejutkan lainnya terjadi. Namun, itu benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan semua orang. Pikiran awal semua orang mirip dengan Li Gohao. Meskipun Chu Yunfan tampak sangat kuat, dia memegang pedang di satu tangan melawan Li Gohao yang memegang tongkat di kedua tangannya. Bahkan jika lengannya tidak patah oleh kekuatan besar, dia masih akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, sebenarnya Chu Yunfan mengangkat sarungnya untuk memblokir serangan gada. Meskipun semua orang tidak bisa merasakannya, mereka bisa menebaknya dari benturan keras. Sosok Chu Yunfan kokoh seperti gunung, seperti pohon tua yang berakar ke tanah. Dia tidak mundur atau lengannya goyah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mata Li Gohao melebar. Dia telah menghancurkan tongkatnya dengan kekuatan penuh, tetapi tidak hanya tidak mematahkan lengan Chu Yunfan, tetapi bahkan tidak membuat Chu Yunfan bergerak. Pada saat berikutnya, Li Gohao merasakan kekuatan mengerikan datang dari ujung tongkatnya, hampir membuatnya kehilangan pegangan pada senjatanya. Efek dari kekuatan itu saling menguntungkan. Dia selalu menjadi orang yang menggertak orang lain dengan kekuatannya. Sekarang dia telah bertemu seseorang dengan kekuatan yang sama, dia benar-benar tidak siap dan hampir mengalami kerugian kecil. Menarik. Chu Yunfan menatap Li Gohao dan berkata sambil tersenyum. Chu Yunfan dapat merasakan bahwa kebugaran fisiknya sangat kuat, tetapi di sana dia tidak tahu seberapa kuat itu. Sekarang ada orang yang bisa dia uji,
ini saat yang tepat untuk mencobanya. Aku menerima seranganmu. Sekarang ambil milikku. Chu Yunfan berteriak keras, dan kemudian pedangnya mengayun ke bawah. Menarik, Li Gohao tiba-tiba merasa bahwa dia telah diremehkan. Kemudian, dia melambaikan gada di tangannya dan langsung menghancurkannya ke sarungnya. Meskipun dia baru saja menderita sedikit kerugian, dia merasa itu murni karena kecerobohannya. Dia tidak berpikir dia bukan tandingan Chu Yunfan. Dentang, tabrakan mengejutkan lainnya. Seluruh bidang dipenuhi dengan tabrakan yang mengejutkan ini. Ketika siswa lain melihat tabrakan ini, mereka merasa sedikit tidak berdaya. Jika mereka memejamkan mata, itu akan terdengar seperti dua monster bertabrakan. Pada saat yang sama, mereka iri. Tubuh adalah dasar dari semua seni bela diri. Semakin baik kebugaran fisik seseorang, semakin jauh ia akan masuk masa depan. Semua orang memahami prinsip ini, itulah sebabnya mereka bahkan lebih iri pada orang-orang berbakat seperti itu. Tabrakan lain. Adegan itu tampaknya seri, tetapi semua orang dapat melihat bahwa Li Gohao menggunakan kedua tangan dan senjata yang kuat seperti gada, sementara Chu Yunfan hanya menggunakan satu tangan, dan pedang yang digunakannya tidak terlalu berat. Perbedaannya sangat jelas. Namun, jelas bahwa kedua orang di arena tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, terutama Li Gohao. Sementara dia dikejutkan oleh kekuatan aneh menakutkan Chu Yunfan, dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Chu Yunfan tampaknya tidak perlu istirahat saat dia menebas dengan sarungnya lagi. Dentang, dentang, dentang. Mereka bentrok lagi dan lagi. Tidak ada teknik mewah, dan kedua belah pihak menggunakan kekuatan murni untuk mengalahkan yang lain, terutama Li Gohao. Ini adalah spesialisasinya. Pada saat ini, keinginan Chu Yunfan untuk menang juga muncul. Dia menyerah pada gerakan pedang yang indah dan menggunakan kekuatan murni untuk menghadapi pukulan Li Gohao. Meskipun gaya bertarung semacam ini tidak memiliki gerakan yang indah dan mempesona, itu adalah yang paling menarik untuk ditonton. Setelah kedua belah pihak bertukar 10 gerakan berturut-turut, ada suara dentang, dan gada jatuh ke tanah. Ibu jari dan telunjuk Li Gohao berdarah, dan lengannya sedikit gemetar. Dia tidak bisa lagi memegang senjatanya. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Semua orang menatap Chu Yunfan dengan kaget. Kekuatan aneh macam apa ini? Di kepalaku ada Maharaja Alkimia Chapter 80 Bahasa Indonesia. Bab 80, siapa lagi yang berani melangkah maju? Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Hasil dari pertempuran ini jelas bagi semua orang. Ini adalah pertempuran kekuatan murni, dan jelas bahwa Chu Yunfan telah menang. Apalagi, dia menang dengan selisih yang sangat besar. Chu Yunfan hanya menggunakan satu tangan untuk melawan Li Gohao sampai kedua tangannya gemetar. Ibu jari dan telapak tangannya terbelah, dan bahkan gada yang dia banggakan jatuh ke tanah. Kehilangan. Li Gohao tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan berkata dengan senyum pahit. Dia berpikir bahwa dalam hal kekuatan absolut, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, hari ini, semua harga dirinya telah dirobohkan oleh Chu Yunfan seorang diri. Ada tangan yang lebih kuat dari yang kuat. Pada saat yang sama, pertempuran hari ini juga memungkinkan dia untuk memahami kekurangannya sendiri. Kekuatan yang dia banggakan sebelumnya dikatakan tak terkalahkan. Bahkan jika pengawas kelas, Zhang Teng, bertarung dengannya, bahkan Zhang Teng tidak akan bisa menghadapinya secara langsung. Ini juga membuatnya terlalu percaya diri. Akhirnya, setelah bertemu dengan Chu Yunfan yang benar-benar menghancurkannya dalam hal kekuatan, dia harus mengakui kekalahan. Jika dia telah membuat beberapa prestasi dalam seni bela diri, dia tidak akan begitu pasif. Setidaknya, dia akan memiliki pilihan lain ketika dia tidak memiliki keunggulan dalam kekuatan. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan tongkatnya, dia tidak akan cocok dengan Chu Yunfan. Karena dalam hal seni bela diri, Chu Yunfan memiliki keunggulan yang lebih besar. Siapa lagi yang berani melangkah maju? Chu Yunfan mencap pedang tanpa bayangan yang disegel di sarungnya dan berkata. Sejauh yang dia bisa lihat, para siswa kelas 1 bahkan tidak berani menatapnya.
Mereka benar-benar ketakutan karena akalnya. Apakah itu Feng Deying atau Li Gohao, mereka sudah menjadi yang terbaik dari yang terbaik di seluruh kelas. Selain monitor kelas, Zhang Teng, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa mengalahkan mereka? Mereka akan menjadi bebek duduk. Pada saat ini, Chu Yunfan seperti dewa perang. Dia pergi terlalu jauh, kata Zhang Teng ketika dia melihat pemandangan ini. Wajahnya cemberut. Chu Yunfan dengan kejam menamparkan wajahnya. Sebelumnya, dia dengan gembira menantang para ahli dari kedua kelas untuk berduel dengan Ouyang. Sekarang, Chu Yunfan bertarung sendirian dan tidak ada yang berani menjawab. Dia langsung merasa bahwa Chu Yunfan bertindak terlalu jauh. Zhang Teng segera berdiri dan akan secara pribadi memasuki lapangan. Dia tidak peduli dengan aturan omong kosong apapun. Namun, pada saat itu, suara langkah kaki terdengar. Segera setelah itu, 3 sosok muncul di lapangan satu demi satu. Mereka semua tampak tinggi dan kuat. Salah satunya adalah wali kelas 2, Qin Wu. Di sampingnya ada seorang pria yang tingginya hampir sama dengannya tetapi memiliki janggut yang lebat. Itu adalah guru wali kelas 1, Jin Feng. Melihat dua orang ini, semua siswa mulai merasa gugup. Meskipun sekolah biasanya menutup mata terhadap perkelahian pribadi mereka, mereka masih merasa seperti tertangkap basah. Di belakang dua orang ini adalah seorang pria jangkung mengenakan seragam kamuflase militer. Dia tampak berusia sekitar akhir 20-an dan memiliki aura yang agung. Dia berjalan dengan langkah besar, seperti harimau. Dia memiliki aura harimau. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Wu berteriak saat dia maju selangkah dan melihat kerumunan, terutama beberapa orang yang terluka. Jin Feng juga mengambil langkah maju. Alisnya berkerut dalam. Dari situasinya, terlihat jelas bahwa para pemuda berdarah panas ini telah berkelahi. Apa yang membuatnya merasa lebih tidak senang adalah bahwa dari tampilan situasinya, kelas 2 memiliki 1 yang terluka sementara kelas mereka memiliki 2 yang terluka. Mereka jelas dirugikan. Ini membuatnya diam-diam marah. Dia dan Qin Wu keduanya pensiunan instruktur tentara. Kali ini, mereka diatur untuk menjadi wali kelas masing-masing kelas 1 dan kelas 2. Itu adalah kompetisi itu sendiri. Perbandingan antara kedua kelas itu sebenarnya adalah perbandingan antara keduanya. Sekarang kelas 1 mereka telah kalah, dan setelah dia mendengarkan perkembangan masalah ini, dia bahkan lebih marah. Tidak apa-apa jika mereka kalah, tetapi kelasnya bahkan telah dipaksa oleh pihak lain untuk bertindak seperti kura-kura pengecut, tidak berani menonjol. Dia melirik Chu Yunfan. Siswa ini tidak asing. Dia tidak memperhatikan Chu Yunfan sebelumnya, tapi dia tiba-tiba muncul. Qin Wu jelas dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Perdebatan antar siswa sangat umum, tetapi Chu Yunfan telah memperoleh kemenangan penuh, jadi dia secara alami dalam suasana hati yang sangat baik. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Namun, dia terkejut di dalam hatinya. Pertama kali dia memperhatikan Chu Yunfan adalah 2 bulan yang lalu. Pada saat itu, Chu Yunfan baru muncul pertama kali dan menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri, namun, itu saja. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 2 bulan, Chu Yunfan akan mampu sendirian mengalahkan 2 ahli kelas 1. Dia telah memaksa kelas 1 sampai-sampai tidak ada yang berani keluar dan menerima tantangan. Meskipun monitor kelas rata-rata, Zhang Teng, tidak memasuki pertarungan, hasil Chu Yunfan sudah cukup mengejutkan. Di sisi lain, prajurit muda itu hanya memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia tidak terkejut sama sekali. Tidak peduli seberapa berani dan ganasnya para siswa ini, dapatkah mereka dibandingkan dengan orang-orang di pasukan mereka? Di matanya, jika mereka tidak terbunuh, maka mereka hanyalah anak-anak yang bermain rumah. Menarik, kalian semua sangat energik. Sepertinya kalian semua harus memiliki kekuatan untuk melawan monster nanti. Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada prajurit muda ini. Prajurit muda itu tidak demam panggung, sebaliknya, dia membuka mulutnya dan berkata, "Halo, semuanya. Ini pertama kalinya kita bertemu. Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sue Bailong.
Saat ini saya sedang bertugas aktif di wilayah militer kota Donghua. Pangkat militer saya adalah Letnan Kolonel. Hari ini, aku akan bertanggung jawab atas sesi pertempuran sekolahmu. Banyak siswa berteriak kaget, terutama yang memperhatikan militer. Mereka semua tahu bahwa tidak mudah bagi seseorang di tentara federasi untuk dipromosikan. Dari kelihatannya, prajurit muda ini hanya sedikit lebih tua dari mereka. Namun dia sudah menjadi letnan kolonel. Secara umum, untuk seseorang seusianya untuk bisa meninggalkan pangkat sersan dan menjadi letnan 2 sudah dianggap cukup bagus. Seseorang yang sudah berada di posisi tinggi di usia yang begitu muda bisa memiliki kemampuan atau latar belakang yang kuat. Jika tidak, itu akan menjadi kombinasi keduanya. Tatapan Chu Yunfan tertuju pada Sue Bailong. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Sue Bailong ini sangat berbahaya dan menakutkan, bahkan melebihi guru wali kelasnya, Qin Wu. Dia adalah orang paling menakutkan yang pernah dia temui. Sejak ketuhanan muncul di benak Chu Yunfan, intuisinya dalam aspek ini tidak pernah salah. Tidak peduli seberapa baik pihak lain mencoba menyembunyikannya, itu tidak bisa disembunyikan darinya. Lihat bahwa kalian masih dalam mood untuk berdebat sebelum pertempuran. Itu cukup bagus. Sangat energi. Saat kalian melawan monster nanti, kalian akan punya banyak waktu untuk melampiaskan kelebihan energi kalian. Kata Sue Bailong. Namun, kalian tidak perlu khawatir. Tentara federasi kami akan melakukan yang terbaik. Pekerjaan yang berbahaya. Kalian seharusnya tidak menghadapi monster yang terlalu kuat. Tapi Tuan, jika kita bertemu monster yang kuat, apa yang harus kita lakukan? Bertarung sampai mati. Seorang siswa tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertanya. Maka kamu harus membuka mata lebar-lebar dan menatapnya. Dengan cara ini, kamu akan mati dengan lebih bermartabat. Sue Bailong berkata dengan wajah datar, tetapi itu menyebabkan ledakan tawa dari para siswa.